Hey teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya mau menyaringkan beberapa hal penting mengenai kebiasaan atau hal-hal yang teman-teman ingin tahu kalau teman-teman mau datang ke sini ataupun mau tinggal di sini. Nah, ini penting sekali teman-teman sekalian supaya kalau teman-teman uh, datang ke sini atau tinggal di sini, paling tidak teman-teman tidak memiliki masalah apa saja, terutama berurusan dengan hukum atau kebiasaan di sini. Karena pada video ini saya akan menjelaskan 10 kebiasaan atau hal-hal penting yang perlu teman-teman tahu kalau tinggal di sini. Yang pertama adalah harus memiliki dokumen lengkap. Ini penting sekali karena kalau misalnya dari pihak kepolisian atau pihak imigrasi Amerika, mereka mau mengecek status tinggal kita di sini, maka yang pertama-tama yang mereka tanyakan adalah paspor dan visa. Karena di Amerika, mereka tidak mau kalau ada orang asing yang tinggal secara ilegal di sini. Mereka mohon maunya kita harus tinggal di sini dengan status legal, karena itu dokumen paspor dan visa itu harus selalu ada di tempat kita. Nah, ini penting sekali teman-teman sekalian, karena banyak teman-teman atau ya dari negara lain yang datang ke sini secara ilegal. Karena itu saya mohon dengan teman-teman sekalian, kalau ingin datang ke sini atau tinggal di sini harus memiliki dokumen yang lengkap supaya kita tidak dikenal sebagai imigran yang ilegal. Yang kedua, kita harus tahu aturan. Nah, ini penting sekali karena Amerika adalah negara aturan. Semua hal yang kecil apapun maupun hal yang besar itu semua diatur oleh pihak pemerintah. Mulai hal yang kecil misalnya memancing ikan misalnya. Kalau teman-teman pergi mau memancing ikan, jangan sampai teman-teman langsung pergi pancing ikan. Pertama-tama Anda harus membeli SIM atau license atau permit. Nah, kita harus beli itu. Kalau itu punya, baru Anda boleh pergi memancing ikan. Nah, itu juga permit atau SIM yang kita punya itu macam-macam. Adanya permit atau SIM untuk ikan sungai atau ikan tawar, ada untuk ikan laut, ataupun ada ikan untuk komersial. Jadi teman-teman kalau ingin membeli SIM untuk pancing, itu harus tentukan mau SIM ikan tawar atau ikan asin atau komersial. Harus jelas. Karena di dalam aturan itu kalau teman-teman mau nangkap ikan, seberapa banyak yang Anda tangkap misalnya, berapa pound untuk satu ekor. Tidak boleh lebih dari itu yang ditentukan. Kalau lebih, maka kita akan berurusan dengan hukum dengan pihak kepolisian. Karena itu perlu perhatikan aturan. Atau mungkin teman-teman punya mobil, di sini dilarang keras ngebut misalnya. Karena semua di jalan itu diatur sedemikian rupa kecepatan-kecepatan yang kita butuhkan. Kalau misalnya di tempat dekat perumahan misalnya, kita tidak boleh ngebut atau membunyikan klakson. Karena kalau membunyikan klakson itu tanda bahwa Anda ada masalah entah dengan orang lain ataupun dari pihak-pihak polisi. Karena itu biasakan jangan membunyikan klakson kalau mengendarakan mobil atau membunyikan musik di mobil yang berlebihan. Ya, karena itu mengganggu kepentingan orang lain. Karena itu perhatikan hal-hal yang kecil ini, karena semua aturan itu menjadi penting sekali di sini. Kalau teman-teman melanggar aturan, maka Anda akan berurusan dengan hukum. Yang ketiga, biasakan membayar tips kalau teman-teman makan di restoran. Kebiasaan di Amerika, kalau teman-teman makan di restoran, ada 3 bagian yang teman-teman harus bayar. Yang pertama itu teman-teman kalau selesai makan, Anda harus bayar harga makanan yang teman-teman makan. Yang kedua bayar taxnya. Lalu yang ketiga itu bayar tipsnya untuk pelayan yang melayani
teman yang makan di restoran. Nah, mungkin teman-teman ingin tahu berapa tips yang harus dibayar. Nah, untuk tips yang bayar itu antara 10 sampai 15%. Setiap state itu beda-beda. Ada yang state-nya, aturannya ya 10% dari harga makanan yang teman-teman makan. Kalau di tempat saya, di Louisiana, itu kira-kira 15%. Ya misalnya teman-teman makan makanan seharga $50, ya dikalikan saja. $50 kali 15% itu berapa? Nah, tipsnya itu nanti diberikan kepada waitress atau pelayan yang melayani teman-teman. Entah teman-teman memberikan langsung kepada orangnya atau teman-teman tinggalkan saja di atas meja yang teman-teman makan itu. Itu yang paling penting. Lalu yang keempat itu biasakan menggunakan membiasakan membayar bensin sendiri. Kalau teman-teman pergi ke pom bensin, karena di sini tidak ada karyawan atau yang menjaga pom bensin, ya semua orang harus bayar sendiri dan mengisi sendiri. Ya karena itu tadi untuk gunanya punya credit card atau debit card, itu gunakan credit card itu kita masukkan di mesin di pom bensin itu. Setelah kita masukkan, baru kita tekan nomor PIN kita punya, baru nanti teman-teman boleh mengambil bensin sendiri ke mobil teman-teman. Karena itu tadi penting sekali punya debit card atau credit card. Bisa juga pakai cash, tetapi ya resikonya besar, bisa saja teman-teman dirampok atau apa saja. Karena itu saya menganjurkan harus punya debit card atau credit card. Yang kelima, teman-teman harus punya debit card atau credit card. Karena semua pembelanjaan atau mau beli apa saja, entah di supermarket atau di mana saja, biasanya orang menggunakan kartu. Ya jarang sekali orang menggunakan cash, tetapi mayoritas orang menggunakan kartu. Ini penting sekali karena ini soal keselamatan. Kalau teman-teman terlalu banyak membawa cash, ya bisa jadi teman-teman dirampok atau apa saja yang mungkin terjadi. Karena itu pemerintah atau pihak kepolisian menganjurkan supaya semua warga Amerika harus menggunakan kartu, bukan cash. Begitupun teman-teman kalau perjalanan kemana saja, atau jauh, dekat, atau apa saja, dianjurkan jangan membawa banyak cash, harus menggunakan kartu. Ini soal keselamatan kita juga. Ya, ini penting sekali. Karena itu kalau teman-teman datang ke sini, usahakan buka rekening. Di sini sudah buka rekening, nanti teman-teman mendapat debit card atau credit card. Yang keenam, teman-teman biasakan diri juga membayar belanjaan teman-teman itu menggunakan mesin. Artinya bahwa kalau teman-teman pergi ke supermarket, biasanya di sana tidak ada kasir untuk menjaga teman-teman, untuk melayani teman-teman, untuk menerima pembayaran teman-teman. Ya, biasanya di sana hanya ada mesin dan kita harus menggunakan mesin itu untuk bayar sendiri. Karena itu tadi gunanya punya credit card atau debit card. Setelah itu kita cek sendiri semua di sana, totalnya berapa, lalu kita bayar sendiri. Lalu kita boleh keluar dari supermarket. Teman-teman jangan sampai ya dikira bahwa tidak ada orang yang jaga. Ya ada orang yang jaga, tetapi ya teman-teman harus perhatikan baik-baik, karena kalau kedapatan ya berurusan dengan hukum. Yang ketujuh, biasakan membukakan pintu untuk orang lain. Biasanya kebiasaan sini kalau teman-teman masuk restoran, masuk gereja, supermarket, atau di rumah, atau di mana saja, ya perhatikan ada orang atau tidak di belakang teman-teman. Ya kalau misalnya ada orang di belakang teman-teman, Anda punya kewajiban untuk membuka pintu untuk orang itu. Baik teman atau orang itu kalian kenal ataupun tidak,
kalian harus wajib membuka pintu dan membiarkan orang itu masuk duluan, baru kita boleh masuk. Dan itulah kebiasaan yang baik di sini. Karena itu perhatikan teman-teman, kalau pergi kemana saja, ya usahakan lihat ke belakang ada orang atau tidak. Kalau tidak ada orang, ya boleh teman-teman buka pintu, masuk. Tetapi kalau ada orang yang di belakang, entah masih jauh sedikit dari pintu yang teman-teman berada, ya teman-teman harus menunggu dan membuka supaya orang itu masuk duluan ke dalam. Yang kedelapan, teman-teman sekalian, itu menggunakan tisu. Kalau teman-teman ke toilet atau yang disebut di sini itu restroom. Karena itu teman-teman kalau ke toilet atau ke restroom jangan cari air. Karena di sini mereka tidak akan menyiapkan air untuk cebo, tetapi mereka menggunakan tisu. Karena itu penting sekali ini, karena kebanyakan orang bingung cari air ketika masuk toilet. Orang cari air tidak ada, akhirnya panik. Karena itu biasakan diri kalau datang ke sini atau ke Eropa, ya usahakan harus tahu menggunakan tisu. Nah, teman-teman, kalau Anda menggunakan tisu untuk cebo, nah tisu itu dibuang langsung ke toiletnya, itu nanti fresh di sana. Tidak usah taruh di keranjang lain atau apa. Ya pokoknya ada tisu langsung taruh di toilet dan itu baru aman. Karena itu teman-teman sekalian, hal-hal yang sederhana ini itu penting sekali karena kita berbeda budaya, berbeda culture, ya berbeda negara, ya karena itu kita belajar semuanya itu meskipun ya aneh, tapi ya itulah kehidupan kita di dunia ini. Kesembilan itu jangan suka menawar barang. Ya biasanya di Indonesia atau di tempat-tempat lain teman-teman boleh menawar barang yang teman-teman mau beli. Di sini tidak biasa untuk menawar barang di sini. Anda membeli barang sesuai dengan harga yang tercantum di barang itu. Kita tidak boleh menawar lagi kurang dari itu. Ya kita harus bayar sesuai dengan apa yang tercantum di situ. Ya, mungkin kalau teman-teman mau beli mobil atau beli barang-barang yang puluhan juta, ya mungkin bisa ditawar-menawar di sana. Tapi kalau misalnya teman-teman ke supermarket membayar makanan di restoran atau apa saja, semua ada harganya. Tidak boleh teman-teman tawar kurang dari itu. Yang terakhir, yang ke-10, jangan membiasakan bunyi klakson kalau teman-teman ya mengendarai mobil. Di sini tidak biasa orang yang membunyikan klakson. Kalau teman-teman membunyikan klakson, itu berarti tanda ada masalah dan itu menjadi repot. Karena itu biasanya di sini kalau teman-teman punya mobil lalu mengendarai mobil, jangan sekali-sekali klakson kalau memang tidak perlu. Atau membunyikan musik yang berlebihan, yang suaranya kedengaran jauh, ya tidak usah, karena itu mengganggu orang banyak. Karena teman-teman perhatikan itu kalau teman-teman punya mobil itu, ya usahakan jangan menggunakan klakson untuk ya mengingatkan orang lain. Karena itu kalau teman-teman membunyikan klakson, berarti itu tanda bahwa Anda punya masalah khusus dengan orang di depan kamu atau orang di belakang kamu. Nah, lebih baik jangan mengklaksonkan mobil, karena kalau mengklakson nanti tambah masalah. Ya, jadi teman-teman sekalian, itu saja tips yang mungkin saya sampaikan untuk sementara. Tentu banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang teman-teman ingin tahu tinggal di sini. Nanti dalam video selanjutnya akan saya sharingkan kepada teman-teman sekalian. Akhirnya, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sejahtera. Semoga kalian semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih.